wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan ayat dan hadis seputar mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hormati, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu anugerah yang besar, satu anugerah yang tidak ternilai, apalagi hanya sekedar dinilai dengan perkara duniawi, gak bisa, saking besarnya anugerah diutusnya beliau. Pertama di surat At-Talaq ayat yang ke-10, Rasulan yatslu alaikum ayatillahi mubayyinat liyuhrijal ladina amanu wa amilus solihat minad dulumati ilan nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah yang membacakan atas kalian ayat-ayat Allah yang jelas untuk mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya. Satu ayat ini betapa besar anugerah diutusnya Nabi. Satu, yatslu alaikum ayatillah, membacakan atas kalian ayat Allah. Ayat Allah dibacakan ketika seorang kemudian memperhatikan, mengamalkannya. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan sempit. Ini anugerah diutusnya Nabi yang pertama, membacakan ayat Allah. Yang kedua, berdasarkan ayat ini, itu untuk Allah keluarkan
orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Makanya sebelum diutus disebut zaman jahiliyah, karena semua keyakinan, ucapan, perbuatan, pola tingkah dibangun di atas kebodohan. Allah keluarkan dengan diutusnya beliau itu dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya kebodohan kepada ilmu, gelapnya kekufuran kepada iman, gelapnya kemaksiatan kepada ketaatan. Dikeluarkan dari gelap menuju cahaya. Ini anugerah yang luar biasa. Ini disebutkan di surat At-Talaq ayat yang ke-10. Di ayat yang lain, besarnya anugerah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Anugerah diutusnya beliau datang itu dengan membawa agama yang sempurna. Makanya kalau umat-umat terdahulu, satu sisi kesempurnaan, sisi yang lain kurang. Seperti penjelasan As-Saimin Saimin, kalau di kalangan orang Yahudi wajib kisos, semua kedoliman balas semisal. Satu sisi kesempurnaan, tapi sisi yang lain itu ada kekurangan. Kalau dari kalangan Nasoro wajib memaafkan. Kalau bahasa orang sekarang, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini kalau ketemu orang dolim dimaafkan seperti ini, bengep nanti. Satu sisi kesempurnaan, sisi yang lain itu kurang sempurna. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah hormati, ada kalanya kisos, ada kalanya maaf. Diberikan agama yang sempurna, ini anugerah yang luar biasa. Makanya ayat ini Imam Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan hadil ayah akbaru ni'amillahi ala hadil ummah, ayat ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini. Ketika sudah diberikan agama sempurna, fala yahtajuna ila dini ghairi, enggak butuh agama yang lain, tidak membutuhkan agama yang lain. Makanya kalau orang muslim kok tingak-tinguk, tolah-toleh, agama kita itu paling sempurna, tidak membutuhkan ke yang lain. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab membawa lembaran yang itu sisa-sisa dari kitab Taurat. Kata beliau, ya Rasulullah, ini persis dalam Quran, ini sama dalam Quran. Nabi tidak menoleh itu. Nabi SAW tidak menoleh. Nabi akhirnya hanya berkata, ya Ibnul Khattab, apakah kamu masih bimbang? Apakah kamu masih bimbang? Jamaah hormati, diberikan agama yang sempurna, tidak butuh selain kepada Islam, tidak kepada Nabi selain Nabi mereka. Karenanya Allah jadikan Nabi kita sebagai penutup para Nabi. Sudah nggak ada Nabi lagi. Yang Allah utus kepada jin dan manusia, tidak ada yang halal kecuali sudah dihalalkan, tidak ada yang haram kecuali sudah diharamkan. Illa waladina illa masyara'ahu. Kata Imam Ibnu Katsir, nggak ada satu perkara dianggap agama kecuali apa yang disyariatkan oleh beliau. Ini anugerah luar biasa diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu membawa agama yang sempurna. Kesempurnaan agama kita sampai semua perkara itu ketika mendatangkan maslahat diajarkan. Sampai ada seorang Yahudi itu mendatangi Salman dengan mengatakan, ya Salman, qad alamakum nabiyukum kulla syai'in hatal hira'ah. Salman, Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai urusan masuk WC. Coba apa ada selain Islam agama yang sesempurna agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Sampai urusan masuk WC
Itu diatur itu. Iya, kata sama iya. Rasul melarang menghadap kiblat, ya, ketika buang hajat atau membelakangi. Kemudian Rasul melarang cebok dengan tangan kanan. Kemudian kalau tidak ada air, maka Rasul melarang ijtimar, membersihkan dengan kerikil kurang dari 3. Dari 3. Coba perhatikan, sampai urusan orang katakan belakang. Kan urusan WC itu urusan belakang. Makanya kalau kita nunut teng wingking, itu jangan diterkin yang kebon. Ya, maksudnya nunut ke wingking itu nunut ke kamar mandi WC. Urusan yang orang anggap belakang itu pun dalam Islam dituntunkan. Ini anugerah yang luar biasa. Semua perkara yang mendekatkan ke jannah, menjauhkan dari neraka, ila waqad buyina lakum. Kecuali sudah diterangkan. Makanya kalau orang pengen mencari jalan menuju jannah, pengen selamat dari neraka, nggak usah bingung. Iki piye jalane mana ini? Sudah kamu ikuti apa yang merupakan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterangkan. Saking sempurnanya. Nanti dalam hadis itu taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih. Saking putih bersihnya, malamnya seperti siang. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu nggak ada remang-remang. Makanya orang semakin paham syariat, memandang permasalahan itu, oh cetok. Lihat para ulama. Para ulama itu memandang fitnah. Baru fitnahnya itu kalau bahasa kita munduk-munduk. Mereka sudah tahu itu. Sudah tahu. Kenapa? Karena syariat Nabi kita Muhammad SAW sangat gamblang. Kisah Qarun ketika keluar ke kaumnya dengan kemegahan, kemewahan yang dimiliki. Orang-orang yang awam terpesona, terkesima. Orang-orang yang awam itu mengatakan, aduhai, sekiranya kita diberi semisal Qarun, sungguh kita memiliki bagian yang besar. Apa kata ulamanya? Celaka kamu. Negeri akhirat itu lebih baik. Baru muncul karena mereka paham terhadap syariat, paham. Oh, ini nggak baik. Walaupun orang memandang baik. Ini Masya Allah, anugerah diutusnya Nabi membawa agama yang sempurna. Sempurnanya agama beliau. Beliau itu datang dengan menjaga 5 prinsip penopang kehidupan. Pertemuan yang lalu kita sampaikan, kedatangan Islam itu menjaga 5 prinsip penopang kehidupan. Kehidupan seseorang itu baik kalau 5 ini terjaga. Agama, darah, harta, kehormatan, akal. Akal. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang kelimanya terjaga, baik. Kita tinggal di satu negeri, aman, ya, darahnya, hartanya, kemudian akalnya, kemudian kehormatannya, agamanya, kita bahagia. Yang paling pokok penjagaan agama. Kalau 4 itu, misalkan orang didolimi sama orang, hartanya dirampas, kemudian jiwanya dibunuh, kemudian kehormatannya dinodai, selama agamanya masih terjaga, masih ada harapan itu. Masya Allah, beliau membawa agama yang sempurna, yang agama itu menjaga 5 prinsip penopang kehidupan. Walaupun kalau orang-orang kafir, itu yang diperhatikan cuma 4 itu. 4 itu darah, harta, akal, kehormatan. Agama tidak dimasukkan. Makanya mereka mengatakan agama, tidak, gama kacau. Mereka punya anggapan agama itu seputar urusan muamalah kepada sesama. Jadi jangan bahas syirik, jangan bahas berkaitan tentang doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ibadah hanya kepada Allah. Kalau orang filsafat, orang kafir nggak bahas itu. Karena keyakinannya agama itu hanya seputar mengatur urusan sesama. Lah ini keliru. Jamaah hormati, anugerah besar beliau membawa agama yang sempurna, yang kesempurnaan agama itu menjaga 5
pokok penopang kemaslahatan hidup. Kemudian pula yang menunjukkan besarnya anugerah beliau diutus itu disebutkan di dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Surat Ali Imran ayat yang ke-164. Kata Allah, sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang yang beriman anugerah yang besar. Allah utus pada mereka seorang utusan dari diri mereka. Utusan dari diri mereka, artinya dari golongan kita. Ini sudah anugerah itu. Coba kalau misalkan utusan itu dari kalangan jin, kita akan kesulitan. Ya, akan kesulitan. Apalagi utusan itu misalkan dari golongan para malaikat, kita mesti ngeyel. Ayo sholat jamaah ke masjid. Alah kat, kamu ora mikir gawean kok. Kamu nggak makan minum kok. Utusan dari diri kita, sehingga apa yang menjadikan kita mampu, apa yang menjadikan beliau mampu, kita juga mampu, sama-sama manusia. Saudara yang saya hormati, anugerah yang besar. Membacakan kepada mereka ayat Allah, tadi sudah kita sampaikan. Membersihkan jiwa mereka, ini anugerah yang besar. Anugerah besar itu beliau diutus untuk wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Pernah kita sampaikan, kebersihan dalam Islam itu 5. Badan, pakaian, tempat, makanan, satunya jiwa. Satunya jiwa. Kalau kebersihan yang 4 itu jamaah hormati, kemaslahatan duniawi paling pol. Badannya bersih, sehat. Pakaiannya bersih, sehat. Tempatnya bersih, sehat. Makanannya bersih, sehat. Kalau 4 perkara ini, misalkan jamaah hormati, kotor, cuman dunia itu, kayak kemarin di berita itu miris, ada seorang anak, wah saking mainannya kotor-kotor, tubuhnya itu cacingnya banyak sekali. Saya itu sampai wah, akhirnya nggak ketulung. Apa akhirnya? Kalau badannya kotor, akhirnya sakit, meninggal. Hanya sekedar itu. Tapi kalau kebersihan jiwa, wa yuzakkihim, ini inti. Ini inti. Kebaikan seseorang itu puncaknya pada kebersihan jiwa. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik, semuanya baik. Kalau rusak, semuanya rusak. Ketahuilah segumpal darah itu hati. Hati itu misi diutusnya Nabi SAW, wa yuzakkihim, mentazkiyah jiwa-jiwa mereka. Kalau seorang jiwanya bersih, walaupun mungkin sakit-sakitan, akhirnya mati, selama jiwanya bersih, kemanfaatan melampaui negeri akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari kelak, harta dan anak tidak mendatangkan manfaat kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Anugerah diutusnya beliau itu diutus untuk mentazkiyah jiwa, membersihkan jiwa, dibersihkan dari syirik, kemaksiatan, warodail, perkara-perkara yang rendah, wasairu masawil akhlak, kemudian seluruh akhlak-akhlak yang jelek. Beliau diutus untuk membersihkan jiwa. Kemudian mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah yang sebelumnya sungguh kalian itu dalam kesesatan yang nyata. Anugerah yang besar diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain yang menunjukkan besarnya anugerah diutus beliau, di surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad
kecuali rahmat bagi alam semesta. Kecuali rahmat bagi alam semesta. Nanti diterangkan dalam tafsir, rahmat diutusnya beliau, siapa yang taat mendapatkan rahmat dunia akhirat. Di akhirat rahmat Allah dengan jannah. Siapa yang maksiat, rahmat beliau itu nggak langsung turun adab. Coba lihat kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad SAW, begitu kuandani ngeyel, Allah langsung turunkan adab itu. Kaum Nabi Nuh didakwai 950 tahun nggak mau iman, Allah kirim air bah, semua habis kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh. Kaum yang lain, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madyan, Fir'aun, Qarun, ya, kaum Nabi Lut, Allah langsung turunkan adab. Tapi kalau kaum Nabi Muhammad SAW ngeyel, rahmat diutusnya beliau nggak langsung turun adab. Makanya kita sering lihat ada orang lidahnya lancang, omongannya itu lancang kepada syariat, kepada Rasul SAW, ning sehat, waras. Kenapa? Itu rahmat Allah masih mengena kepada dia, harapannya supaya mau bertobat. Anugerah luar biasa. Kalau umat-umat terdahulu ngeyel, ya wis, langsung turun adab. Kalau umat Nabi Muhammad saya kasih kesempatan, dikasih kesempatan. Saudara yang saya hormati, ini anugerah Rasul SAW. Demikian pula anugerah diutusnya Rasul SAW menunjukkan semua perkara yang baik. Dalam riwayat Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi, sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi sebelumku kecuali kewajiban bagi dia menunjukkan umatnya perkara yang baik, yang diketahui, mengingatkan perkara yang jelek yang diketahui untuk mereka. Jasa diutusnya Nabi, semua perkara yang baik itu sudah diarahkan, sudah dihasung, sudah diberitahukan. Semua perkara yang buruk itu sudah diingatkan, sudah dibentengi. Anugerah yang luar biasa. Perkara yang terbaik seperti tauhid, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang buruk seperti syirik itu sudah diingatkan. Anugerah yang sangat luar biasa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya itu adalah kita sebagaimana yang kita persaksikan dalam syahadat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Itu diterapkan. Mensyukuri itu diamalkan kandungan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah. Beliau sebagai hamba itu memiliki 3 makna. 1, kalau beliau sebagai hamba tidak memiliki sifat ketuhanan. Makanya kita tidak boleh meyakini Nabi Muhammad memiliki sifat ketuhanan. Ada kisah yang luar biasa ketika beliau meninggal. Umar datang menjenguk beliau, disingkap tutupan wajahnya, oh Rasul sudah meninggal. Umar belum bisa terima, langsung ke masjid, itu diceritakan bawa pedang. Sopo sing ngomong Nabi Muhammad meninggal? Ya, wis, Nabi Muhammad tidak meninggal, hanya sekedar pingsan, yang nanti akan sadar kembali sebagaimana Musa. Kan Musa pernah pingsan. Nanti setelah itu akan lu geli gulune wong sing ngomong mati. Sing bilang Nabi Muhammad katanya meninggal. Umar saking cintanya kepada Rasul, waktu itu belum bisa menerima. Datanglah Abu Bakar, kemudian disingkap tutupan wajah beliau, kemudian dicium. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, engkau indah ketika hidup, indah ketika meninggal. Indah ketika hidup, indah ketika meninggal. Setelah itu ditutup kembali, datang ke masjid, melihat Umar seperti itu. Kalau bahasa kita, Abu Bakar marmar, sareh,
Kemudian kata Abu Bakar, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Apakah ketika meninggal kalian kembali kepada kufur? Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Allah? Allah maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Beliau sebagai hamba gak memiliki sifat ketuhanan. Beliau juga bisa meninggal itu. Beliau pun juga bisa lapar. Pernah satu malam keluar, kemudian mendapati Abu Bakar dan Umar juga keluar. Sama Nabi tanya, kenapa keluar? Rasul, tidak ada yang mengeluarkanku kecuali karena lapar. Kata Nabi, aku iyo podo. Akhirnya bertamu ke sahabat Ansor. Beliau manusia, beliau juga bisa sakit. Bahkan ketika berperang, gigi seri beliau patah. Itu bisa itu. Karena memang beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Bahkan ketika ada anak-anak perempuan kecil di hari raya, itu berdendang dengan bait syairnya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Di tengah kita itu ada nabi yang tahu perkara yang akan datang. Kata Nabi, tinggalkan. Gak ada yang tahu perkara yang akan datang. Perkara gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penerapan kalimat wa anna Muhammadan abduhu. Gak memiliki sifat ketuhanan. Yang kedua, kalau beliau hamba, abdun la yu'bad. Hamba itu tidak boleh disembah. Karena hamba itu menyembah. Makanya siapa yang menyembah Muhammad keliru. Dia telah keliru. Praktek sahabat pun juga begitu kok. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian kemarau panjang, beliau, para sahabat itu meminta hujan kepada Allah lewat perantaraan Nabi. Ketika masih hidup. Pernah itu ketika Nabi sedang berkhutbah di mimbar Jumat, ada orang datang, Rasul halakatil amwal, Rasul harta hancur, kemudian disebutkan musibah-musibah. Mintakan kepada Allah supaya Allah turunkan kepada kita hujan. Nabi angkat tangan, minta hujan, turun itu. Sampai jenggot beliau itu ikut basah. Lah ini ketika masih hidup. Begitu beliau meninggal, nggak ada itu. Datang ke kuburan Nabi, ya Rasul mintakan kepada Allah, ya Rasul mintakan kepada Allah. Nggak ada. Bahkan dalam riwayat, ya Allah dulu kami meminta kepada engkau hujan dengan perantaraan nabimu. Sekarang nabimu sudah tidak ada, dengan perantaraan paman nabimu. Beliau hamba, itu enggak boleh disembah. Dua ini, saudara yang saya hormati, tidak memiliki sifat ketuhanan, kemudian tidak boleh berhak disembah. Kalau beliau sebagai nabi, sebagai rasul terbaik, itu enggak memiliki sifat. Selainnya lebih layak tidak memiliki sifat. Makanya kalau orang misalkan meyakini ada kiai, wah itu waskito, ngerti sak durunge winarah, dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Kalau justru tahu itu dukun, dapat berita dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Ini jamaah hormati, diperhatikan. Kalau beliau sebagai hamba, hamba maknanya a'badun nasilillah, paling sempurna penghambaannya kepada Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau paling sempurna penghambaannya kepada Allah, jangan seseorang beribadah kecuali mencontoh beliau. Kecuali mencontoh beliau, karena beliau paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Setiap bentuk peribadatan penghambaan kepada Allah melebihi contoh Nabi, keliru. Ada itu 3 orang. Satu akan tahajud terus tidak tidur. Satu itu akan puasa terus tidak berbuka. Satu tidak akan menikah. Tidak akan menikah supaya fokus ibadah. Apa kata Nabi? Saya tahajud juga tidur. Saya puasa juga berbuka. Saya kadang juga tidak berpuasa. Saya pun menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan termasuk dariku. Bukan termasuk dariku. Ini beliau paling sempurna penghambaannya. Yang kedua, beliau itu utusan Allah. Utusan Allah itu taati perintahnya. Karena ketaatan kepada beliau itu merupakan ketaatan kepada Allah. Dan ini kekhususan bagi beliau. Bagi beliau. Kan ketaatan itu banyak. Ada ketaatan kepada pemerintah. Ada ketaatan misalkan seorang istri kepada suami.
Ada ketaatan seorang anak kepada orang tua, tapi ketaatan kepada pemerintah, kepada suami, kepada orang tua itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau misalkan ketaatan kepada penguasa selama tidak memerintahkan perkara yang maksiat. Kan perintah penguasa itu 3. Satu, sesuai dengan ketaatan, manut. Yang kedua, kemaslahatan, kita taati. Kemaslahatan tuh misalkan kalau kereta lewat, kamu mau lewat, ngalah, kita harus taati. Jangan, wah ini nggak ada dalilnya ini, ya wes, ya nanti kamu bablas yang akhirat. Kereta lewat, kamu suruh mandek, nggak ada dalilnya ini. Itu kemaslahatan. Yang ketiga, perintah maksiat nggak boleh ditaati. Perintah suami tidak boleh itu. Walaupun seorang istri, ciri seorang istri penghuni jannah itu tuti aka ida amarta. Kata Nabi, mentaatimu kalau kamu perintah. Tapi kalau perintahnya bermaksiat nggak diperbolehkan. Kemarin kita baca di masa Nabi SAW ada seorang anak gadis itu dari sisi fisik cantik, cuman rambutnya itu rontok. Rambutnya rontok. Padahal rambut itu bagi wanita katakanlah mahkota. Mahkota. Kemudian suaminya itu memerintahkan supaya memakai rambut, kalau zaman dahulu sambungan, memakai rambut palsu supaya nanti kelihatan cantik di hadapan suaminya. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW, lah nggak boleh. Ketaatan kepada suami itu hanya sebatas dalam perkara tidak maksiat. Dalam perkara yang tidak maksiat. Kalau maksiat nggak diperbolehkan. Anak kepada orang tua, sebagaimana dalam ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk mensekutukanku tanpa ilmu, jangan taati. Jangan taati, tidak mutlak. Apalagi ketaatan itu. Contoh di medan perang. Di medan perang, komandan perang itu pasukan harus taat. Jadi jangan mundur. Gah, wis batut. Nah, emosi kayak gini kok. Nah, kalau komandannya suruh mundur ya mundur. Kalau komandannya nanti kita serang itu jam 6 pagi dari arah sana, arah sana, arah sana. Jangan saya mau jam 6 bisa ngantuk. Lah kalau perang itu komandan perang ditaati. Tapi kalau perkara yang menyelisih syariat nggak boleh. Di masa Nabi itu ada komandan perang, setelah itu nyuruh pasukannya menyalakan api. Setelah nyalakan api, tadi kan Rasul memerintahkan untuk kalian taat kepadaku. Hayo nyemplongin geni itu. Akhirnya mereka mikir tanya kepada Rasul. Kata Nabi, misalnya kau nyemplung tenan, mati. Ini tidak mutlak. Tapi ketaatan kepada Rasul SAW itu mutlak. Mutlak. Sampai pernah kita sampaikan, hak antara Allah dan Rasul itu terbagi menjadi 3. Satu, haknya Allah tok disembah. Sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat rububiyah itu kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya nggak punya. Iya, ini yang pertama. Makanya kalau misalkan orang meyakini seseorang memiliki sifat rububiyah, bisa ngatur alam semesta, lah itu keyakinan syirik. Dan itu termasuk kesombongan. Termasuk kesombongan. Di negeri kita, ya payu itu. Sing pernah beberapa tahun yang lalu itu di Mandalika itu. Oh tenang, saya itu yang bawa remote-nya langit. Dan nanti kalau hujan itu tak pencet itu langsung terang. Malah kebus kabeh no. Ya, karena memang kekhususan seperti itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Yang kedua, khusus bagi Nabi, dihormati, dimuliakan, dibela. Dihormati, dimuliakan, dibela. Yang ketiga, hak yang sama. Apa yang sama antara Allah dan Rasul? Iman. Seorang iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, kafir. Lihat orang Yahudi, orang Nasara. Mereka kafir karena tidak iman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketaatan.
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sampai ketaatan kepada Rasul itu bisa mengantarkan masuk jannah. Padahal jannah itu milik Allah. Allah yang berwenang untuk memasukkan seseorang ke dalam jannah. Tapi kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, ini menunjukkan taat kepada Nabi itu mutlak. Itu mutlak. Taati perintahnya. Taati perintahnya. Bahkan sikap orang yang beriman, begitu datang perintah dari Rasul, perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan, walaupun belum tahu hikmahnya apa, laksanakan. Sebagaimana para sahabat. Sahabat itu nggak mikir-mikir ini hikmahnya apa toh. Kayak kemarin Idul Adha itu, ketika seseorang hendak menyembelih, itu jangan potong kuku, potong rambut. Apa hikmahnya? Nggak diterangkan. Tapi sikap kita sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Persis seperti sahabat. Ketika melihat Nabi SAW meninggalkan sesuatu, mereka tinggalkan. Pernah itu Nabi dan sahabat sholat memakai sendal. Ini juga pernah disampaikan ya. Begitu sholat memakai sendal, tengah-tengah sholat Rasul lepas sandalnya. Sahabat itu langsung semua sandal mereka lepas. Walaupun nggak tahu apa sih alasan Nabi melepas sandal. Mereka langsung, itu taat yang sempurna. Baru setelah selesai, Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal-sandal kalian? Jawabannya, Rasul, aku lihat engkau melepas sandal, maka kami pun mengikuti. Lah ini sempurna iman itu seperti itu. Nggak tanya hikmahnya apa, kemudian apa sih yang terkandung dari pensyariat ini. Pokoknya kalau itu syariatnya Rasul, sami'na wa ata'na. Baru Nabi katakan, sandalku tak lepas tadi, Jibril mengingatkan itu ada najis. Akhirnya aku lepas. Lalu Nabi perintahkan, siapa yang sholat memakai sandal, fal yuqallib, balik dulu. Nanti kalau ada kotoran, gosokkan di tanah, sholat dengannya boleh. Nanti pelajarannya Masya Allah, satu sempurnanya ketaatan para sahabat kepada Rasul. Nggak tanya, belum tahu apa hikmahnya, tidak mengetahui apa yang terkandung di dalamnya itu. Pokoknya langsung taat. Itu mereka sempurna. Jamaah hormati, pelajaran tambahannya boleh sholat pakai sendal, cuman pada tempatnya. Kalau sekarang ya nggak bisa. Sekarang itu kita terapkan amalan-amalan di masjid seperti zaman Nabi, ada yang nggak bisa. Salah satunya sholat pakai sendal. Kecuali kalau sendal yang bersih itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sendal yang kita pakai berangkat dari rumah ke masjid ya nggak bisa. Karena masjid Nabi bawahnya hamparan pasir dan kerikil. Apa contoh lagi yang di masa sekarang nggak bisa diterapkan? Zaman Nabi itu kalau orang dahak keluar ke mulut, misalkan dahak di tenggorok itu, metu ke mulut. Dahak itu kalau sudah keluar ke mulut, nggak boleh ditelan kembali. Surapopo kayak gudir. Ya, tapi yang dilani ya, walaupun dahaknya sendiri. Ya, itu perintahnya Nabi, jangan diludahkan ke depan, jangan ke samping kanan, tapi samping kiri, bawah kaki kiri, setelah itu digosok-gosok. Coba kalau sekarang kita terapkan, di masjid Al-Ikhlas itu, usek-usek gitu. Waduh, ya nanti kotor karpetnya. Terus gimana? Para ulama katakan, kalau di masa sekarang, ya silahkan pakai ridak misalkan. Ridak itu kalau orang Arab sudah pakai baju komplit, masih pakai pakaian yang diselempangkan itu. Ya, itu ridak. Kalau mungkin tempat kita ada yang kayak kiai-kiai kita itu sholat tapi pakai slayer. Sebenarnya slayer itu ya cuman hiasan saja. Begitu keluar dahak, dia keluarkan. Saudara yang saya hormati, ini ya, jadi ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak, mensyukuri nikmat diutusnya beliau, itu kita taati. Kita taati. Jangan apa meneh moh. Wah bahaya kalau datang syariatnya Nabi SAW moh. Karena ketika datang syariat dari Nabi, kita jawabannya emoh. Itu kata Imam Al-Zuhri sama dengan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan mutlak. Kata Imam Az-Zuhri, minallahi risalah,
wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah datang dari sisi Allah. Rasul cuman menyampaikan, kewajiban kita itu tunduk. Jadi kalau datang syariat dari Nabi, kita tolak, kita ingkari. Kita tolak, kita ingkari. Itu sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkan beliau Allah Subhanahu wa taala. Ini makna beliau sebagai rasul. Kemudian makna beliau sebagai rasul itu larangannya ditinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Ayat ini, itu para ulama katakan nanti masuk padanya kaidah yang luar biasa seputar permasalahan tauhid, seputar permasalahan ibadah, kembalinya kepada kaidah ini. Apa yang diperoleh dari kaidah ini? Kalau seseorang berbicara tentang tauhid, harus atakumur rasul, datang dari Rasul. Karena kita nggak bisa kenal dari Allah tanpa perantaraan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan perantaraan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam permasalahan fikih, apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang, ya itu tinggalkan. Dalam permasalahan fikih, kalau nggak ada tuntunan Rasul SAW, nggak usah lakukan. Nanti kalau nggak ada tuntunannya dilakukan, sumber perpecahan. Kayak di negeri kita itu rame setiap tahun apa? Ya, perayaan ulang tahun Nabi Muhammad. Perayaan ulang tahun Nabi Muhammad, ada nggak tuntunan? Nggak ada. Ya udah, itu diambil dari ayat itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang kedua, itu larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, habarnya kita percaya. Habarnya kita percaya. Kenapa habarnya kita percaya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dari situ, jamaah hormati, berarti kita memiliki kewajiban apa yang beliau sampaikan, itu kita harus percaya. Kita harus percaya, walaupun akal kita mungkin tidak bisa menjangkau. Ingat, agama itu bukan akal. Agama bukan akal. Sudah kita imani. Sudah kita imani. Kayak kemarin, ketika ada kedoliman penguasa, kenapa kita tidak boleh, misalkan, ya demo? Ya sudah, yakin saja kalau Rasul SAW nasihati penguasa dengan terang-terangan nggak boleh, pasti yang terbaik. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Makanya man arada ayan sohalidi sultan fala yubdi alaniyah. Kata Nabi, siapa yang pengen menasihati penguasa, jangan terang-terangan, dipercaya. Apa yang Rasul sampaikan kita harus percaya. Nanti berkaitan dengan yang lain. Siapa yang infak, Allah akan kasih ganti. Nanti siapa yang melakukan ini dan itu, Allah akan berikan kebaikan. Siapa yang berdoa seperti ini, nanti Allah akan berikan penjagaan. Dipercaya. Sekarang itu kepercayaan kepada apa yang dibawa oleh Rasul tipis. Padahal dia ngaku muslim. Padahal dia ngaku muslim. Kalau orang kena musibah, apa tuntunan Nabi? Sabar. Setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah majurni fi musibati wahlu fi khairan minha. Nanti Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kadang orang nggak percaya itu. Begitu barang hilang, moro dukun. Iya, tanya. Padahal kalau moro dukun itu wis kelangan barang, tambah neh kelangan. Memang dukun ada yang gratisan. Ya, ini saya praktek gratis, nggak menerima uang. Tapi kalau nggak oleh-oleh ya ora apa-apa. Lah wong Jawa akhirnya apa? Ya, jamaah hormati, nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Kadang tipis kepercayaan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, habarnya kita percaya. Habarnya kita percaya. Yang terakhir, alla yu'badallah illa bima syara'a. Jangan sembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Jangan sembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kenapa?
karena beliau itu uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul keteladanan yang baik bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan ingat Allah yang banyak. Uswah hasanah bagi Nabi itu tidak terbatas. Kan dalam Quran itu uswah hasanah itu ada dua. Satu untuk Nabi kita Muhammad SAW, satunya untuk Ibrahim dan kaumnya. Untuk Nabi Ibrahim dan umatnya ada uswah hasanah. Cuman uswah hasanah Ibrahim itu ada satu catatan, kecuali permintaan ampun Ibrahim untuk orang tuanya. Setelah jelas orang tuanya itu min ashabil jahim, mati di atas kekafiran, nggak boleh. Jadi kalau Ibrahim semua bisa diteladani kecuali satu. Satu itu kan bapaknya itu didakwai. Wah, luar biasa dakwah Ibrahim. Dengan kelemah lembutan, orang nganggo emosi. Iya. Bahkan ketika itu Ibrahim mendakwai bapaknya, Ibrahim, kowe mandek apa orang ngandani aku? Iya, kalau nggak mandek aku akan merajammu. Setelah itu wahjurni maliya. Dirajam itu brengkolangi waktu itu. Kalau nggak tak rajam, kalau nggak wahjurni maliya, minggat tokono. Kalau orang sekarang bagaimana? Pak ngomong kayak gitu, akhirnya ngandani aku, bialang isan. Ayo Pak, senggel. Jak gelut itu. Wahjurni maliya, minggat tokono. Kalau orang sekarang minggat. Tapi perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam qalu salamah, menjawab dengan ucapan keselamatan. Dakwahnya itu luar biasa. Iya. Jamaah hormati, sampai akhirnya bapak ini meninggal tetap di atas peribadatan kepada berhala. Ibrahim namanya bapak. Ya, namanya bapak itu kan yo, wah, Pak kan sedih. Akhirnya, wahai bapak, saya akan mintakan ampun kepada Allah. Enggak boleh. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang untuk Allah, kepada Allah orang musyrik setelah mereka jelas mati di atas kekafiran. Makanya enggak boleh kata-kata almarhum itu diberikan kepada orang kafir. Almarhum, wong kafir kok almarhum? Wong kafir itu al-maghdub. Enggak boleh kata-kata jenat nggo wong kafir. Wong kafir itu neraka. Iya, enggak boleh orang kafir meninggal itu misalkan duka sedalam-dalamnya. Duka sedalam-dalamnya. Wong kafir mati kok duka sedalam-dalamnya. Perhatikan, kalau keteladanan kepada Ibrahim ada batasannya. Satu itu enggak boleh. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW uswah hasanah itu tanpa batas. Kalau beliau uswah hasanah yang itu mutlak, berarti jangan beribadah kepada Allah kecuali contoh beliau. Kecuali contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya hormati, iya. Kalau seseorang beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi, Nabi sudah katakan, "Man amila amalan laisa alai amruna fawaradun." Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami tertolak. Contohnya mudah saja. Kalau Nabi perintahkan misalkan ketika rukuk fa'adimu rabbah, agungkan Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Coba kita rukuk baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Enggak sah itu, batal salatnya itu. Kenapa? Karena enggak ada contoh dari Nabi. Enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kembalinya perkara agama. Kalau perkara dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Loh, ini di masa sekarang kan ada orang-orang yang bahasanya gagal paham. Diperintahkan mencontoh Nabi dalam urusan ibadah. Itu urusan dunia. Zaman Nabi, ya khutbah pakai mic apa ono? Ya, zaman Nabi masjid itu misalkan bawahnya permadani, apa ada? Apa ada? Enggak ada. Kalau perkara dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Zaman Nabi haji naik onta, sekarang pesawat itu. Saudara yang saya hormati, itu beda. Jadi uswah hasanah itu mutlak dari beliau. Jangan Allah disembah kecuali dengan contoh beliau SAW. Kemudian pula, kenapa kita tidak boleh menyembah Rasul sallallahu, menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan contoh dari Rasul? Karena syariat beliau itu shalihatun likuli zamanin wa makan. Cocok setiap tempat, cocok setiap waktu. Lah ini kalau orang, oh enggak mas, kalau nyembah Allah zaman biyen iya itu cocok, tapi kalau zaman sekarang udah enggak cocok itu enggak cocok. Kamu keliru. Syariat beliau itu berlaku sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Makanya dalam beribadah ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pengamalan dari Rasulullah itu sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keempatnya. Jadi ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, dipercaya kabarnya. Yang keempat, Allah jangan disembah kecuali sesuai contoh beliau. Yang terakhir, cintai beliau. Cintai beliau. Nanti dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Jadi cintai Nabi itu dari seluruh makhluk, cuman cintanya mahabbatun lillah, karena Allah. Itu cintai Nabi. Ini haknya beliau SAW, mensyukuri nikmat diutusnya beliau. Itu mencintai beliau. Cuman saudara yang saya hormati, apa sih tanda cinta kepada Rasul? Kan orang sekarang itu jaketnya tulisi, ya, ahbabul Mustafa, ya, kemudian motornya pasang stiker, pecinta Rasul, pecinta Rasul. Lah buktinya apa? Karena ketika seorang cinta nggak ada bukti, bahasa orang gombal, itu kan berarti gombal. Cinta itu butuh bukti. Apa bukti cinta Rasul? Pertama, menghidupkan sunnahnya. Man ahabba, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, bersamaku di jannah. Jadi cinta kepada Nabi itu tandanya menghidupkan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dikatakan cinta. Baru dikatakan cinta. Yang kedua, orang yang cinta itu rindu untuk bisa melihat. Orang kalau cinta, nggak ketemu sehari itu rasanya seminggu, nggak ketemu seminggu rasanya sebulan. Itu orang cinta. Orang itu kalau cinta, kebersamaan itu terasa sebentar. Sudah ketemu itu misalkan ada teman-teman kita yang kerjanya itu misalkan ya harus tugas, nanti libur ya 2 bulan. 2 bulan bersama itu kalau cinta cepat berlalu. Orang kalau cinta kepada Nabi itu pengen bertemu dengan Nabi SAW. Min asadi ummati li hubban. Itu kata Nabi, termasuk umatku yang paling cinta kepadaku itu manusia yang hidup sepeninggalku tapi sangat ingin kalau bisa melihatku, walaupun harus mengeluarkan harta dan keluarganya. Lah ini saudara yang saya hormati, rindu kepada Nabi. Lah rindu kepada Nabi itu syaratnya nanti disebutkan ittiba. Orang kalau nggak ittiba, apa mungkin bisa bersama Nabi? Tidakkah kita pernah mendengar ketika Nabi SAW di hari akhirat itu umatnya minum dari telaga Nabi, kondisi haus luar biasa. Begitu minum itu nggak akan haus selamanya. Ya, begitu ada yang minum itu digusah, khusus nggak boleh. Kata Nabi, ummati, itu umatku. Kenapa nggak boleh minum? Lalu dikatakan kepada beliau, kamu tidak mengetahui amalan yang mereka ada-adakan sepeninggal. Jadi suka mengada-adakan amal, akhirnya nggak bisa berjumpa dengan Nabi. Makanya kalau cinta kepada Nabi, ittiba. Bukan hanya setiap keadaan kita tunggu sapangatnya. Bukan syafaat, sapangat. Jadi kita tunggu sapangatnya. Iya, di hari kiamat. Lo tunggu dan saklengermu itu.
Kalau kamu amalannya tidak mencontoh Nabi, kamu nggak mungkin bisa berjumpa dengan Rasul SAW. Lah kan rindu luar biasa, rindu kepada Nabi. Tapi kalau amalanmu tidak mengikuti Nabi, nggak akan bisa. Ini tanda cinta kepada Nabi. Tanda cinta kepada Nabi mengikuti itiba innal muhibba liman yuhibbu muti. Tadi sudah kita singgung. Itiba kepada Rasul. Cinta kepada Nabi itu senang bersolawat. Tapi solawat yang ada contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu gemar membaca solawat. Ini tanda cinta kepada Rasul SAW. Tanda cinta kepada Rasul memuliakan beliau. Makanya ngomong ketika di hadapan Nabi, ya, itu dengan panggilan keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Enggak boleh. Karena cinta kepada Nabi itu menuntut memuliakan beliau. Menuntut memuliakan beliau. Termasuk padanya itu cinta kepada Nabi membela beliau ketika beliau dihina atau syariatnya dilecehkan. Bela, ini tanda cinta kepada Rasul SAW. Jamaah hormati, ini yang bisa kita sampaikan seputar tentang mensyukuri nikmat diutusnya Rasul. Jadi seperti yang disebutkan ayat dan hadis, itu wujud syukur diutusnya Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.